Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Handayani Ermono Putri, NIM 008 dan Merita Feli NIM 034. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan tim. Untuk materi yang pertama akan saya jelaskan. Tim diartikan sebagai kelompok kecil orang yang mempunyai keyakinan akan sesuatu hal yang lebih besar dari mereka sendiri, di mana mereka tidak akan menyangkalnya. Itu menurut pendapat Kasesben dan Smith pada tahun 1993. Performa tingkat tinggi dan kesuksesan merupakan kekuatan yang menjadi kunci dalam suatu tim. Bukti menunjukkan bahwa lazimnya kinerja tim ini lebih unggul daripada kinerja individu bila tugas yang dilakukan menuntut keterampilan, penilaian, dan pengalaman yang bervariasi. Pendapat ini diutarakan oleh Stephen pada 2006. Kombinasi dari pengalaman dan keterampilan yang unik yang dimiliki oleh setiap individu yang bekerja sama dalam suatu tim dapat mengisi produktivitas dari tim itu sendiri. Tiap individu membawa suatu yang unik ke dalam tim dan menggerakkan produktivitas tim. Bakat-bakat unik yang dimiliki tiap individu digabungkan menjadi satu kekuatan dan bakat baru yang dapat membawa tim pada tingkat produktivitas yang lebih tinggi lagi. Berikutnya yakni perkembangan tim. Mengacu pada Bruce Tuckman, sejak dibentuknya sebuah tim akan menjalani proses hidupnya melalui 3 fase yang terdiri dari 6 tahapan perkembangan. 3 fase ini ialah masa perjuangan, masa pertumbuhan, dan masa matang. Yang pertama yakni fase pertama, masa perjuangan adalah masa perjuangan. Masa ini ditandai dengan pergulatan keras untuk menentukan keberlanjutan atau tidaknya kehidupan tim. Seperti halnya seorang bayi, masa perjuangan adalah masa kritis, kondisinya masih lemah, sangat rentan terhadap gangguan, penyakit, ataupun predator. Fase pertama ini terdiri atas 2 tahapan. 2 tahapan perkembangan, yaitu tahap pembentukan atau forming dan tahap badai atau storming. Fase kedua yakni masa pertumbuhan. Setelah lolos dari perjuangan yang sangat berat, kini tim mulai menikmati hasil dari menikmati perkembangannya. Ia akan semakin tumbuh dan mulai berprestasi. Kinerjanya akan semakin baik dan mantap dari waktu ke waktu. Fase ini ditandai dengan 2 tahap perkembangan, yaitu tahap terbentuknya keberaturan atau norming dan tahap berprestasi atau performing. Berikutnya yakni fase yang ketiga, yakni masa matang. Keberhasilan yang meningkat dan konsisten akan membawa tim pada posisi kehidupannya. Tim akan menjadi mapan dan lebih mantap. Segala tugas diselesaikan sebagaimana pola biasanya karena terbukti sukses. Oleh karena itu, fase ini meliputi 2 tahap juga, yaitu tahap setuju saja atau conforming, serta tahap pelayuan atau desaing. Keenam tahap perkembangan yang terdapat dalam 3 fase kehidupan tersebut disebut 6S, yakni sandiwara, sengit, selaras, solid, sentosa, dan sus. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya Merita Feli. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Ani yang sebelumnya telah dijelaskan. Slide berikutnya adalah tentang 6 tahap perkembangan tim. Di sini menurut Bruce Tuckman sebagai berikut ini ada 6, yaitu sandiwara, sengit, kemudian ada surut, ada selaras, solid, kemudian ada juga sentosa. Keenamnya itu memiliki arti. Yang pertama, sandiwara adalah tentang tahap pembentukan atau forming, di mana ini ditengarai dengan masih banyak anggota tim yang bersandiwara menggunakan topeng sebagai penutup sifat asli mereka. Jadi maksudnya di sini adalah mereka
selalu beradaptasi dengan orang-orang baru di sekitarnya. Mereka tidak mungkin menunjukkan sikap aslinya sebelum mereka mengenali bagaimana lingkungan yang ada di sekitarnya. Mereka baru bisa saling memperkenalkan diri dengan mencoba memahami orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kemudian yang kedua ada sengit, di mana selepas masa yang pertama tadi, tim masih harus bergulat keras dengan perjuangan internal yang ada di dalam sebuah tim sebagai konsekuensi diri atas keterbukaan komunikasi. Nah, berbeda dengan tahap yang pertama tadi, di mana keputusan relatif itu mudah diambil. Nah, pada tahap sengit ini, keputusan seringkali sulit disepakati karena banyak alternatif yang bermunculan. Jadi, pendapat-pendapat itu bermunculan dari banyak tim atau banyak anggota, berdasarkan buah pikir mereka. Kemudian yang ketiga ada selaras, di mana apabila tim telah mampu melalui kedua tahap sebelumnya, maka boleh dikatakan tim telah lepas dari masa kritisnya. Nah, saat sulit itu adalah saat-saat penuh perjuangan, di mana ada dua masa yang telah dilewati tadi, dan sekarang siap masuk ke babak yang baru, yaitu fase pertumbuhan yang dinamakan fase selaras ini. Fase ini dimulai dengan menapaki tahap selaras, di mana tahap ini tim menemukan irama kerja yang teratur dan juga sistematis. Artinya, tim atau anggota ini telah menemukan cara atau bagaimana upaya mereka dalam mengerjakan sebuah proyek bersama dengan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian yang keempat ada solid, di mana tim biasanya mulai mewujudkan kinerjanya dengan mendiagnosis atau memecahkan masalah-masalah serta memilih dan mempraktikkan perubahan-perubahan yang diperlukan. Di sini anggota tim semakin mengerti dan menerima kekuatan dan kelemahan masing-masing serta mampu mendayagunakan peran dari setiap anggotanya. Kemudian ada tahap sentosa, di mana yaitu tahap kesuksesan yang telah diraih secara terus-menerus setelah tahap-tahap atau fase-fase yang sebelumnya dilakukan untuk membuat tim merasa terbiasa dan juga tahu persis apa yang harus dilakukan guna menghadapi tugas lainnya. Keterampilan yang dimiliki para anggota dalam mengerjakan tugas-tugas mereka tidak perlu diragukan dan juga dipertanyakan lagi karena mereka sebelumnya telah terlatih. Kemudian ada fase surut, di mana tahap ini merupakan konsekuensi langsung dari keterlenaan yang berlanjut. Nah, sementara itu, dapat diibaratkan tahap ini ditandai dengan tahap atau masalah yang terjadi dalam tim. Dalam anggota kelompok atau dalam sebuah tim tentu tidak lepas dari sebuah permasalahan. Maka dari itu, tahap ini merupakan tahap yang biasanya ada di akhir proyek pekerjaan. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe tim. Tipe-tipe tim ada terbagi menjadi tiga, yaitu tim pemecah masalah, tim tujuan khusus, dan juga tim pengatur. Ketiganya ini memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-beda. Tim dapat diklasifikasikan ini menjadi tiga yang tadi telah saya sebutkan, di mana tim kerja itu merupakan tim memecah masalah ini merupakan didirikan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas dari kinerja yang berperan kecil terhadap kerja yang diaturnya atau sikap para pemimpinnya. Oleh karena itu, tim seperti ini cenderung hilang secara berangsur-angsur. Kemudian, maksudnya adalah apabila masalah yang telah dikerjakan telah dilalui, maka tim ini biasanya telah dibubarkan atau hanya untuk memecahkan sebuah masalah saja. Kemudian ada tim tujuan khusus, di mana tim ini tugasnya untuk merancang dan juga mengenalkan susunan-susunan kerja dan teknologi-teknologi baru. Kemudian yang ketiga ada tim pengatur. Tim pengatur ini adalah tim yang memproduksi seluruh kinerja atau kerja yang secara bergiliran. Tim yang mengambil alih tugas manajerial termasuk menjadwalkan waktu kerja dan juga waktu efektif libur dan juga pemesanan atau persediaan yang diperlukan oleh suatu anggota. Klasifikasi ketiganya itu didasarkan dengan apa yang mereka kerjakan. Tim yang merekomendasikan sesuatu, termasuk tugas, proyek kelompok, ataupun audit kualitas ataupun keselamatan kelompok diminta untuk dipelajari dan juga memecahkan masalah tertentu. Hal tersebut adalah menurut pendapat Katzenbach dan Smith pada tahun 1993. Kemudian slide berikutnya, saya akan menjelaskan tentang upaya membangun tim produktif. Produktivitas tim tergantung pada kepastian bahwa suatu struktur kerjasama yang bersih mendasari usaha tim mengajarkan anggota tim keterampilan kelompok yang mereka perlukan untuk memberikan kontribusi. Jadi, dalam mengurun tenaga
ataupun pemikiran kita, dibutuhkan kontribusi dan atau kerjasama yang baik antara rekan satu dengan rekan lainnya. Nah, upaya tersebut gunanya untuk membangun tim produktif ini tadi, agar tercapainya visi dan misi tujuan dari suatu kelompok. Kemudian slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang mengembangkan dan menjaga kepercayaan tim. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dalam mengembangkan serta menjaga kepercayaan tim ini. Ada beberapa aspek yang perlu kita terapkan. Yang pertama, memiliki kompetensi lebih, memiliki karakter unggul, memiliki keberanian untuk melakukan terobosan, memiliki kepercayaan diri, loyalitas, dan rela berkorban, dan juga empati. Memiliki kompetensi lebih ini biasanya sangat mendominasi pada pemimpin dalam kelompok, karena seorang pemimpin hendaknya harus memiliki kompetensi yang lebih atau menonjol dibandingkan anggota-anggota kelompok yang lain, di mana hal tersebut sangat dibutuhkan dalam anggota atau sebuah kelompok. Kemudian memiliki karakter yang unggul. Ini juga merupakan salah satu ciri yang baik untuk ditentukannya seorang pemimpin, karena karakter ini sangat mempengaruhi bagaimana kinerja seseorang dalam mengemban tugasnya. Kemudian yang ketiga, memiliki keberanian untuk melakukan terobosan. Tentu, terobosan sangat diperlukan dalam mengembangkan suatu kinerja pada kelompok. Tanpa terobosan, kita akan tetap bekerja pada sistem yang sama secara terus-menerus, sehingga sistem yang kita gunakan hendaknya harusnya memiliki terobosan baru atau rancangan baru agar lebih efektif dan juga efisien. Kemudian memiliki kepercayaan diri. Ya, dalam setiap anggota kelompok, kepercayaan diri ini sangat diperlukan, karena dengan kepercayaan diri kita akan lebih mudah menyampaikan pendapat, menyampaikan buah pikir kita, dan juga memberikan kontribusi yang lebih banyak dibandingkan mereka yang memiliki kepercayaan diri rendah. Kemudian loyalitas. Loyalitas ini merupakan suatu unsur yang juga utama, karena dengan loyalitas kita akan mencoba memahami bagaimana rekan-rekan kerja kita bersama dalam mengerjakan tugas. Loyalitas ini juga diartikan sebagai kesetiaan kita terhadap anggota kelompok yang ada di dalamnya. Kemudian yang terakhir ada rela berkorban dan juga empati. Nah, dalam bekerja sama tim tentu kita tidak seorang diri, kita memiliki anggota, kita memiliki teman dan rekan yang lain. Dengan rasa berkorban dan juga empati ini, nantinya diharapkan anggota kelompok saling membantu, saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Kemudian slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang perilaku bermasalah dalam tim. Yang pertama adalah keterlibatan pasif dan juga keterlibatan aktif, di mana kedua hal ini adalah kedua hal yang berbeda. Keterlibatan pasif ini contohnya adalah ketika permasalahan yang dilakukan, contohnya seperti telat bekerja atau telat menghadiri rapat, dan permasalahan-permasalahan yang masih bisa diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan. Kemudian ada juga keterlibatan aktif, di mana contohnya ini adalah yang paling fatal adalah anggota keluar dari suatu circle atau anggota memutuskan untuk berhenti dalam suatu kinerja kelompok tertentu. Hal itu sungguh sangat mempengaruhi kinerja kelompok itu ke depannya. Slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang mengatasi perilaku bermasalah dalam tim. Jadi dalam mengatasi permasalahan dalam tim ada beberapa hal yang perlu kita ingat, yaitu yang pertama, hendaknya kita memberikan instruksi, kemudian mengatur ulang pekerjaan, pembagian tugas yang sesuai, memberikan sanksi, dan juga penghargaan. Jadi pemberian instruksi ini sangat penting diperlukan agar kita mengetahui apa saja hal yang hendaknya kita lakukan. Kemudian yang kedua ada mengatur ulang pekerjaan. Apabila tugas atau pekerjaan yang telah diemban kepada masing-masing anggota kelompok memberatkan salah satunya, maka hendaknya dilakukan pengaturan ulang pekerjaan, di mana agar hal tersebut menciptakan kinerja yang lebih baik ke depannya. Kemudian pembagian tugas yang sesuai. Nah, kita perlu mengingat passion dari masing-masing peserta, di mana mereka memiliki kelebihan dan juga kekurangan tertentu. Dengan pembagian tugas yang sesuai ini, diharapkan mereka menciptakan hasil-hasil karya yang lebih baik dan sesuai dengan apa yang mereka mampu. Kemudian memberikan sanksi. Bagi anggota tim yang telah melakukan kesalahan atau pelanggaran, hendaknya diberikan sanksi yang mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Hal ini digunakan agar terciptanya kedisiplinan terhadap masing-masing anggota.
Kemudian ada juga penghargaan, di mana penghargaan ini adalah sangat penting juga karena kita menghargai suatu kinerja terhadap anggota-anggota kita. Maka penghargaan ini juga bisa dilakukan. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila salah kata. Apabila ada salah kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.